Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Sungguhnya, ya, jadi judulnya adalah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat, ya, yang Allah berikan kepada umat manusia. Wa qad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka. Rasul yang sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang di antara sifatnya dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dan sangat semangat. Sifat kedua, dia sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat rauf, sangat berkasih sayang, sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Makanya dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ana rahmatul muhdah, aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan, ya, anugerah kepada kalian. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya syariat, ya, menjadikan tolak ukur Islam seseorang dengan sejauh mana dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana dia mengikuti Nabi, maka menunjukkan bahwasanya Islamnya semakin tinggi dan menunjukkan dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, yang ngaku Islam, yang ngaku-ngaku telah beriman. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah adalah barometer standar seorang cinta kepada Allah atau tidak, standar Islam seorang, standar iman seorang. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu teladani aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karenanya Allah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah orang yang harus paling kita cintai daripada seluruh umat manusia. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang paling dicintai, lebih daripada anaknya, lebih daripada orang tuanya, dan lebih daripada seluruh manusia. Kita harus mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Mencintai Nabi berarti mencintai ajaran-ajarannya. Mencintai Nabi berarti mengikuti, ya, teladan-teladannya. Ya. Kenapa harus lebih mencintai Nabi daripada seluruh manusia? Karena jasa Nabi kepada kita sangat besar. Benar, kedua orang tua memiliki jasa yang besar kepada kita. Dengan ada kedua orang tua, kita bisa wujud di alam semesta ini. Kita bisa merasakan kehidupan. Dan jasa orang tua
merawat kita ketika masih kecil. Jasa mereka sangat besar, tetapi jasa Nabi jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita baru bisa bahagia di dunia dan akhirat setelah kita mengenal ajaran-ajaran Nabi SAW. Seorang tidak akan bahagia di dunia kecuali mengikuti ajaran-ajaran Nabi SAW, dan dia tidak akan mungkin bahagia di akhirat kecuali mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dialah sosok yang harus kita lebih cintai daripada seluruh umat manusia, lebih daripada ayah, lebih daripada ibu, lebih daripada anak-anak kita. Dan dialah rahmatul muhdah. Nabi adalah kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Tapi kita akan bahas tentang hendaknya kita meneladani Nabi SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Ini beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, bahwasanya dalil terlalu banyak dalil yang memerintahkan taat kepada Nabi. Untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya, kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasul, yang Rasul bawa kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah. Semua yang Rasul bawa kepada kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah SAW larang, maka tinggalkanlah. Perintah. Kata Allah fakhudhu, kata Allah ambillah. Semua yang Rasulullah bawa ambillah, dan semua yang Rasulullah larang tinggalkanlah. Ini ayat jelas untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Recording in progress. Wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Allah suruh taat kepada Rasulullah. Bahkan Allah mengatakan, ya, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ayat ini sangat penting. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Ya. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin maupun seorang wanita mukminah kalau Rasulullah SAW sudah memberi pilihan kemudian dicari pilihan yang lain, tidak pantas. Rasulullah SAW sudah memberi pilihan, sudah mengajarkan sunnah, kemudian dia memilih pilihan yang lain. Tidak pantas. Allah juga berfirman, contohnya dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya. Kata Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka perasaan tidak enak terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah terhadap keputusanmu. Ini baru benar kita berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Sehingga kalau Rasulullah SAW sudah memberi keputusan, tidak ada sedikit pun gerundel dalam hati, enggak ada. Wa yusallimu taslima, benar-benar pasrah dengan keputusan Nabi. Itu baru Anda adalah hamba Allah. Anda ridha kepada
Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Dan orang seperti ini baru merasakan nikmatnya iman. Kata Nabi SAW, "Daqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula." Telah merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Rasul sebagai nabinya. Kenapa saya ungkapkan hal ini? Karena kita hidup di zaman banyak orang suka protes terhadap sunnah Nabi. Banyak orang mengaku Islam tapi dia tidak setuju dengan hukum Islam. Banyak orang mengaku Islam tapi Al-Quran tidak dijadikan pegangan. Dia tidak ridho Islam sebagai agamanya. Secara fisiknya menunjukkan demikian. Meskipun lisannya dia mengatakan saya cinta kepada Allah, saya beragama Islam, Nabi Muhammad SAW, meskipun dia solawatan, meskipun dia maulidan. Tapi banyak di antara mereka ketika sudah datang sunnah Nabi dia tidak ambil. Tidak ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kalian berselisih dalam suatu perkara apapun, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih perkara apapun, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah. Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un alim. Di awal dari surat Al-Hujurat kata Allah, orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa kata para ulama? Yaitu janganlah kau berbicara kecuali kau sudah melihat perkataan Allah dan Rasul. Jangan kau berfatwa kecuali kau setelah melihat apa perkataan Allah dan para Rasulnya. Jangan kau berhukum kecuali setelah kau melihat hukum Allah dan Rasulnya. Jangan kau mendahului punya ide, menurut saya lebih bagus ini daripada hukum Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan sekitar 30, kurang lebih 30 ayat yang semisal ini. Memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi SAW. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya meneladani Nabi dalam segala aspek bukan hanya alternatif, tapi yaitu keharusan Anda untuk mengikuti Nabi dalam segala aspek kehidupan. Tapi ini poin pertama yang saya sampaikan ya. Jadi kita disuruh mengikuti Nabi SAW. Dan perhatikan ayat-ayat ini semua, perhatikan. Ini ayat semuanya. Semuanya umum. Yaitu harus ikut Nabi dalam segala hal. Harus meneladani Nabi dalam segala hal. Perkara dunia maupun perkara akhirat. Perkara akhirat ya, maupun dunia ya. Karena dunia banyak yang diajar oleh Nabi SAW ya. Memang benar Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi ada aturan-aturan dalam urusan dunia. Nanti akan kita jelaskan. Kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut meskipun dalam urusan dunia. Baik. Karenanya datang perintah khusus atau datang isyarat khusus, datang ayat khusus yang menunjukkan Nabi teladan. Nabi adalah teladan. Ayatnya kita semua hafal, sejak SD kita sering dengar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah. Ada teladan yang baik.
Nabi adalah praktek nyata Al-Quran. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Itulah praktek Al-Quran dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi dalam segala hal, dalam segala hal. Ini kenapa yang saya sampaikan, karena sebagian orang mulai memilah-milih. Kita kalau akidah saja ikut Nabi, atau kalau fikih saja ikut Nabi. Kalau akidah kita punya kaidah ilmu filsafat. Kalau masalah siasat politik kita enggak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah adab kita sendiri aja. Kalau Nabi hanya dalam masjid aja urusan Nabi. Jadi mereka membatasi mengikuti menilai Nabi tidak dalam segala aspek kehidupan, tapi aspek yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak totalitas dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tidak ridho Muhammad sebagai Rasul, tidak ridho. Karena menurut dia ada beberapa hal yang Nabi tidak sejalan, tidak relevan lagi dengan zaman ini. Sehingga kita punya alternatif lain, ini enggak benar. Tapi di antara mukjizat, perhatikan mukjizat sirah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat sirah Nabi yang mencakup segala sisi kehidupan. Ini di antara hal yang menakjubkan ya. Ini tidak kita dapati dalam sirah manapun. Jadi, Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kehidupan Nabi dari A sampai Z semuanya teladan. Jadi semua teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut terombang-ambing dalam mabuk syahwat. Tapi Allah bersumpah dengan umur Nabi, dan tidak ada orang yang Allah bersumpah dengan umurnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Kenapa? Kata para ulama, karena umur Nabi dari awal sampai akhir semuanya teladan. Semua teladan. Karenanya barang siapa yang menelaah sirah Nabi SAW dari awal sampai akhir, dia dapati sirah Nabi mencakup seluruh aspek kehidupan. Benar. Lengkap. Kita bandingkan dengan sirah misalnya sejarah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam misalnya. Nabi Musa sirahnya tidak lengkap, tidak terjaga sirahnya. Kemudian dia tidak menjalani segala aspek kehidupan. Dia bukan seorang kepala negara misalnya. Sehingga kalau ingin mencontoh kepala negara tidak ada contohnya. Nabi Musa bukan kepala negara. Ya. Kemudian dia tidak pernah masuk dalam medan pertempuran misalnya, sehingga bagaimana adab dalam bertempur tidak bisa kita contoh dari Nabi Musa alaihissalam. Banyak hal yang tidak bisa kita contoh dari Nabi Musa alaihissalam karena sisi kehidupannya tidak komprehensif. Demikian Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Isa alaihissalam, dia hanya teladan dalam sebagian sisi, tidak seluruhnya, karena Allah tidak membuat skenario kehidupannya yang komprehensif. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita disuruh mengikuti Nabi dalam segala aspek kehidupan? Karena kalau kita perhatikan, sirah Nabi SAW lengkap. Ya. Nabi SAW dalam sirah, perhatikan. Ya. Nabi sebagai Nabi SAW, ya, sebagai, perhatikan, dia sebagai apa? Sebagai ayah. Dia seorang ayah. Kalau Anda ingin menjadi ayah yang baik, ikutilah Nabi SAW. Dia adalah seorang suami. Kalau ingin menjadi suami yang terbaik, dialah Nabi SAW contohnya, suami terbaik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Nabi SAW mengatakan demikian. Dia adalah teman bagi para sahabat. Kalau ingin tahu bagaimana bersahabat yang baik, lihatlah bagaimana praktek Nabi terhadap para sahabat-sahabatnya. Bagaimana perhatian kepada mereka, bagaimana Nabi tidak pelit kepada mereka, bagaimana Nabi SAW ya perhatian sama mereka, luar biasa. Sahabat terbaik bagi sahabat yang lain adalah Muhammad SAW. Lihatlah dia ternyata ya kepala negara. Seorang ingin menjadi kepala negara yang baik, contohi Nabi SAW. Dia kepala negara yang terbaik. Dia seorang pasukan yang terbaik, ya. Panglima perang yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Contoh Nabi SAW. Seorang yang jadi panglima, lihat bagaimana taktik perang Nabi SAW.
taktik perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menghadapi musuh yang berbagai model dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, berbagai macam model perang, bagaimana kebijakan Nabi dalam menghadapi itu semua. Beliau adalah majikan bagi pembantu. Ingin majikan yang baik, lihat bagaimana Nabi SAW sebagai seorang majikan. Bagaimana Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi juga punya pembantu seorang gulam Yahudi, pemuda Yahudi. Lihat bagaimana sikap Nabi terhadap pembantunya. Semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi apa? Semuanya ada contohnya. Nabi mencontohkan itu semua. Bagaimana dalam bermuamalah semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita perhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah teladan dalam semua hal. Sebagai bapak teladan, sebagai suami teladan, sebagai teman teladan, sebagai kepala negara teladan, sebagai panglima teladan, sebagai majikan teladan. Kemudian seluruh sisi akhlak Nabi adalah teladan. Allah mengatakan, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya kau berada di atas akhlak yang terbaik. Mau contoh orang yang paling dermawan, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh orang paling pemberani, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh orang yang paling berbuat untuk orang lain, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh orang paling jujur, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh orang paling sabar, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua. Jadi memang subhanallah, skenario dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Allah buat kisah Nabi itu, Allah sudah takdirkan dengan sedemikian rupa sehingga dia komprehensif. Sampai-sampai Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menelaah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau dia pasti masuk Islam. Dia pasti mengetahui Nabi yang sesungguhnya. Kalau dia telah sirah Nabi dengan sesungguhnya. Jadi ini yang membuat kita semakin. Jadi kita mau contoh apa saja ada. Membuktikan akan hal ini, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kelanjutan dari hal ini. Karenanya, ya, siapa yang menelaah, ya, fikih Islami, dia akan tahu bahwa ajaran Nabi lengkap. Sallallahu alaihi wasallam lengkap. Oleh karena saya pernah baca buku atau pernyataan seorang Yahudi bernama David Santalina. Dia punya buku tentang, dia orang Yahudi tapi dia tinggal di Tunis dan dia pakar mazhab Maliki. Dia belajar tapi dia tidak masuk Islam. Sehingga dia punya buku tentang fikih Maliki. Dia orang yang melihat karangan dia menyangka dia orang alim Islam. Ternyata dia tetap saja orang kafir. Tapi dia mengakui bahwasanya Islam sudah cukup, tidak perlu dengan syariat yang lain. Tidak perlu. Karena semua sudah dibahas. Makanya saya katakan siapa yang menelaah fikih Islami, dia akan tahu bahwasanya ajaran Nabi lengkap. Sebagian. Dan coba kita tengok bab-bab dalam fikih Islami. Ini sekedar saya menerangkan bahwasanya kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal. Ya. Pembahasan Islam. Pembahasan ajaran agama Islam. Mungkin kita bisa bagi dua ajaran agama Islam, sisi akidah. Yang ada namanya fikih. Yang fikih tersebut kita bisa bagi menjadi misalnya fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah, fikih muamalah. Taib, akidah. Coba baca tentang akidah Islam lengkap. Akidah Islam bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala lengkap, akidah tentang lengkap. Tentang iman kepada Allah, iman rukun Islam, rukun iman lengkap. Rukun iman ya lengkap.
Dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada takdir, lengkap. Ya. Nah, kita harus mengikuti Nabi dalam segala akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana di alam barzah dijelaskan secara detail, bagaimana kematian, proses keluarnya ruh dijelaskan secara detail dalam Islam, sampai surga dan neraka dijelaskan secara detail. Kurang apa lagi? Lengkap. Kita bicara muamalah, ya, muamalah luar biasa ya. Kita tambah lagi mungkin masalah adab, ya. Kalau mau ditambah adab, ya. Adab saja kita banyak sekali. Mau adab makan, adab minum, adab tidur, adab buang hajat, adab bertetangga, banyak sekali. Ya. Adab aja pada adab makan, tidur, buang hajat. Adab safar, ya, lengkap. Apalagi adab bertetangga, adab terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, lengkap. Ya. Terhadap tamu, terhadap kawan. Ini semua ada contohnya, semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya, semua sudah dicontohkan langsung oleh Nabi atau dibicarakan hukumnya oleh Nabi. Lengkap. Silakan buka buku adab, lengkap semuanya. Adab ketika pagi hari, adab ketika siang hari, adab ketika sore hari, adab ketika malam hari, lengkap. Muamalah, mau bicara masalah, ya, lengkap semua ya. Mau bicara tentang misalnya akad-akad yang halal, akad-akad halal, akad-akad haram, subhanallah, lengkap ya. Buku fikih Islami luar biasa. Apa yang terus kenapa kita harus cari ajaran luar? Kenapa kita tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Belum kita bicara tentang misalnya muamalah keluarga ya. Fikih usrah ya. Kalau kita mau pisahkan misalnya fikih keluarga ya. Lengkap dari bagaimana ta'aruf ada aturannya, nazar dan macam-macamnya, ada fikihnya, sebagaimana proses pernikahannya, kalau terjadi begini-begini lengkap semuanya. Bagaimana kalau terjadi pertentangan atau pertikaian antara suami dan istri, bagaimana kalau terjadi perceraian, ada cerai, ada talak, ada khulu, ada fasakh, lengkap semuanya. Lengkap. Bagaimana kalau cekcok keluarga, bagaimana menghadapinya, lengkap. Bagaimana metode Islami dalam menghadapi problematika rumah tangga. Bagaimana jika seorang laki kemudian memiliki lebih dari satu istri. Dijelaskan dengan detail. Semua dicontohkan atau diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, lengkap. Kita bicara ibadah. Ibadah lengkap, mau dari rukun Islam. Salat, ya, puasa, kemudian zakat, haji, lengkap semuanya ibadah. Bahkan ada fikih jinayat, kriminal, ya, misalnya fikih jinayat kriminal. Bagaimana kalau terjadi kriminal atau pelanggaran? Bagaimana kalau orang membunuh? Bagaimana kalau orang melukai? Bagaimana kalau orang mukul, matakan? Lengkap semuanya. Misalnya giginya patah, lengkap. Dan subhanallah. Bahkan fikih, ya, terhadap musuh, sikap terhadap musuh. Ya. Lihat Nabi SAW, Allah skenarikan bagaimana hidup Nabi SAW. Nabi SAW pernah hidup bersama non-muslim dalam kondisi damai. Ya. Nabi pernah hidup dalam kondisi satu negara, satu negara dengan non-muslim, dengan orang kafir. Seperti kondisi Nabi ketika di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, Nabi datang mendapatkan komunitas, 3 komunitas. Komunitas musyrikin, komunitas Yahudi, komunitas kaum Ansar. 3 komunitas. Ini awal Nabi datang. Masih ada orang musyrikin, orang-orang suku Aus, suku Khazraj yang tidak mau masuk Islam. Suku Aus, suku Khazraj kalau masuk Islam, mereka jadi kaum Ansar. Itu berjalan sampai perang Badar, 3 komunitas. Kemudian berubah jadi 2 komunitas. Kenapa? Karena
Orang-orang musyrikin tadi masuk Islam jadi orang munafik. Sehingga ada 3. Tapi secara KTP Islam sama orang-orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bernegara dengan mereka. Bagaimana Nabi SAW menuliskan namanya Piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Yaitu surat perjanjian antara pihak Islam dengan pihak non-Muslim, dengan Yahudi. Jika ada musuh yang berperang, mereka dituliskan ada poin-poinnya. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam hadis-hadis yang dhaif. Tapi Nabi contohkan bahwasanya bisa saja kita bernegara dengan orang yang selain agama dengan kita, lengkap. Terhadap musuh. Terhadap musuh. Ada berbagai kondisi. Terkadang misalnya dalam kondisi perang. Nabi contohkan. Dalam kondisi perang. Dalam kondisi damai. Gencatan senjata. Seperti ketika Nabi SAW gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Jadi maksud saya, semua sudah ada contohnya. Tidak ada celah bagi kita mengatakan saya ingin ikut Nabi saja dalam urusan misalnya akidah, ada pun urusan politik, dalam urusan dunia saya enggak. Kita bilang, Allah yang mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasul datangkan ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa Rasul larang tinggalkanlah. Dan semua perkara sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Silakan Anda buka buku fikih atau buku akidah, lengkap semuanya. Permasalahan semua yang Anda hadapi dalam kehidupan ini sudah dibahas oleh para ulama. Sudah dibahas oleh para ulama. Sehingga dari sini ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mencontohi Nabi SAW dalam segala hal. Kalau kita ingin bahagia, ikuti Nabi SAW. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Itu seorang berusaha untuk mencari dalil dalam segala kegiatannya. Di antara ulama yang terkenal, ya, setiap mendapatkan hadis dia amalkan adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad menyebutkan, kalau dia meriwayatkan hadis, dia berusaha mengamalkan hadis tersebut. Padahal berapa puluh ribu hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berarti berapa puluh ribu amalan yang dikerjakan oleh Imam Ahmad. Sampai suatu hari dia melewati suatu hadis Nabi SAW, ihtajama Nabi SAW wa a'ta al-Hajjam Aba Taibah dinaran. Sampai dia melihat suatu hadis di mana Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian Rasulullah SAW memberikan upah kepada pembekam 1 dinar, 4/4 gram emas. Maka dipraktekkan oleh Imam Ahmad. Dia berusaha mencontohi Nabi dalam segala hal, sampai dia pun berbekam dan dia kasih tukang bekamnya 1 keping dinar. Dan itu upah yang sangat besar. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah kewajiban kita mengikuti Nabi SAW. Sejauh mana kita ikuti Nabi SAW, maka sejauh itu pula kita akan bahagia. Sejauh itu pula kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Semakin kita, ya tadi Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, contohilah aku, teladanilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah mencontohi aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukan cuma sekedar cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dalam hadis qudsi tadi saya bacakan, Rasulullah Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Bagaimana kita menjalankan sunnah? Ya kenali sunnah-sunnah Nabi terus dalam segala hal. Kita berkata berusaha ikut sunnah Nabi. Kita berbicara dengan istri supaya ikut. Dalam rumah kita terapkan sunnah Nabi, di rumah, di luar, bertetangga, di masjid. Ya, ketemu orang miskin ada sunnah Nabi bagaimana? Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah, mengamalkan amalan-amalan sunnah, itu sunnah Nabi. Hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya. Itu aku akan bimbing pendengarannya. Jadi dia akan mendengar sembarangan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya, itu aku akan bimbing penglihatannya. Jadi dia akan melihat sembarangan, yang haram dia tidak akan lihat. Kalau dia pun lihat, dia akan istighfar. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan yang dia kemudian
memukul atau memegang dengan tangannya. Ya. Wajadahu allati yamshi alaihi, dan aku menjadi kakinya yang dia akan berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku akan menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku akan menjadi lisannya yang dia akan berbicara dengan lisan tersebut. Artinya kalau seorang semakin dekat dengan Nabi, semakin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan semakin membimbingnya. Ini semua yang saya bawakan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan bahwasanya kita hendaknya mengikuti neladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Kita berusaha dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikuti sunnah Nabi SAW. Ketemu tetangga, sunnahnya bagaimana? Ketika di kantor, sunnahnya bagaimana? Terhadap bos bagaimana? Ketika bermuamalah, sunnahnya bagaimana? Dalam segala aspek kehidupan. Sehingga kita benar-benar ridho bahwasanya Muhammad adalah sebagai Nabi kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting bagi kita semua, sehingga kita tidak ragu untuk mempelajari fikih Islami. Saya katakan tadi, sudah saya isyaratkan, karena di sana ada sekelompok orang yang mereka meragukan akan hal ini, ya, membuat keraguan akan hal ini, sehingga mereka seakan-akan menyatakan bahwasanya ajaran Nabi hanya diikuti misalnya dalam masjid, misalnya kelompok-kelompok sekuler. Mereka memisahkan masalah ibadat dengan muamalah. Kata mereka, ikut Muhammad SAW dalam masalah ibadat. Adapun dalam masalah muamalah enggak, kita punya jalan sendiri. Apalagi sudah bicara masalah misalnya hubungan antar negara, hubungan, enggak, kita enggak ikut. Ya, ini enggak benar. Ajaran Islam sudah lengkap, komprehensif. Sampai Islam mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan musuh, bermuamalah dengan non-muslim. Sudah diajarkan. Bagaimana bermuamalah dengan non-muslim yang tinggal dalam negara Islam. Sudah diajarkan. Sampai Ibnu Qayyim punya buku Ahkam Ahli Dhimmah. Hukum-hukum terkait dengan orang kafir yang tinggal dalam negeri Islam. Ada aturannya semuanya. Lengkap, komprehensif, sempurna. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, tinggal kita mau ikut Nabi atau tidak. Jangan dengarkan celatihan-celatihan orang seperti itu. Perlu saya sampaikan ini, karena sebagian orang ketika masalah akidah, dia mulai meninggalkan sunnah Nabi. Allah menyuruh berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul." Jika terjadi suatu perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa makhtalafum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Kalian berselisih tentang suatu pun, kembalikan kepada Allah. Yaitu kembalikan kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Allah mereka tidak beriman sampai hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai engkau menjadi hakim dalam perselisihan yang mereka dapati. Kita dapati sekarang sebagian orang masalah akidah, enggak, dia punya aturan sendiri. Dia punya aturan dari filsafat Yunani. Bahwasanya Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Tinggal ayat dan hadis yang dia jadi hakim untuk memilih-milih ini diterima atau tidak. Bukan otaknya yang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia ingin nimbang Al-Quran dan Sunnah dengan otak dia. Jadi ini terjadi. Maka sungguh indah perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa yang mau menimbang Al-Quran dan Sunnah. Akal kita yang disuruh ditimbang Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang akal kita. Sekarang orang dengan mudahnya kemudian menolak hadis tentang akidah, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal dia, enggak masuk akal dia tolak. Enggak masuk akal kamu, masuk akal orang lain. Ayat-ayat ditakwil, ayat-ayat ditolak. Sehingga mereka sudah dalam akidah, sebagian saudara-saudara kita dalam akidah tidak mengikuti Nabi SAW. Dalam ibadah juga tidak, mereka bikin cara beribadah sendiri. Tidak mencontohi Nabi. Sampai kalau ada orang yang menjalankan sunnah, dianggap aneh. Ya sunnahnya begini. Makanya tidaklah berkembang bid'ah kecuali cahaya sunnah semakin pudar. Ditinggal ya sunnah Nabi SAW. Berbalik. Contoh sederhana saya bilang, misalnya sunnah, apa yang dilakukan sunnah ketika orang meninggal dunia? Sunnahnya kita bantu. Kata Nabi SAW misalnya dalam hadis, "Ista'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahu qad atahum ma yashghiluhum." Buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena mereka dalam kondisi lagi sibuk, yaitu sedih, orang tua mereka meninggal. Sehingga sunnahnya para sahabat buat makanan berikan kepada
Namanya orang lagi musibah kan, memang kita bantu. Coba ketika sunnah dibalik, sunnah tidak dikerjakan, malah kebalikannya. Buat acara yang merepotkan orang yang meninggal. Dan kita bilang sunnahnya, coba jelaskan pada sunnahnya dulu, jelaskan. Kerjakan sunnahnya bagaimana. Nah ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sunnah, sunnah tertutup, orang tidak kenal sunnah. Akhirnya orang terkena musibah semakin sulit. Harus buat acara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu gak gampang. Yang tidak pernah diperhatikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah diperhatikan oleh para sahabat. Tidak pernah diperhatikan oleh 4 imam. Tidak ada. Tahu-tahu sekarang jadi wajib. Kalau tidak ada yang melakukan, dikatakan menyimpang dan sesat. Dan ini terjadi. Jadi, kita ridho Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah, maka kita berusaha menjalankan segala sunnahnya. Dalam akidah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita bikin ibadah-ibadah baru. Ya. Dalam muamalah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bicara muamalah luar biasa. Ya. Berapa kali saya sering sampaikan tentang wasiat-wasiat Islam terhadap para pekerja. Ya. Tentang harus jujur, harus amanah, ya. Harus sesuai dengan kesepakatan, ya. Dengan dijelaskan oleh Nabi SAW, harus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang benar bagaimana? Bagaimana hati bersandar kepada Allah dalam mencari rizki, ya. Bagaimana yang halal harus ditempuh, yang haram ditinggalkan, lengkap semuanya. Jadi seluruh aspek sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kita bicara masalah keluarga, luar biasa. Semua dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana terhadap istri, bagaimana sayang sama istri, bagaimana kasih sayang, bagaimana semuanya diatur oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masing-masing ada pembahasannya. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak usah ragu agar kita meneladani Nabi SAW dalam segala hal. Tinggal kita sejauh mana kita ikut sunnah Nabi SAW. Mulai sekarang kita tata diri kita, pelajari Islam. Kita sekarang statusnya sebagai apa? Saya sebagai pekerja. Apa sih ajaran Islam tentang sebagai pekerja? Saya sebagai ASN atau PNS. Apa sih yang harus saya kerjakan sebagai PSN? Apa sih kewajiban saya yang diatur dalam Islam? Saya sebagai pejabat. Pejabat bagaimana sih dalam Islam? Pelajari. Saya sebagai seorang ustadz. Bagaimana sih ustadz yang seharusnya dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Saya sebagai seorang istri, apa sih wasiat-wasiat Nabi terhadap seorang istri dalam bersikap terhadap suaminya? Ya. Bagaimana sih ibadah yang harusnya kita kerjakan di malam hari, ibadah di siang hari? Apa sih yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya, kepada kakak, kepada adik saya? Ada adab-adabnya, diperhatikan, dipelajari. Bagaimana sih adab sesungguhnya saya terhadap dengan tetangga? Bagaimana sih adab saya terhadap orang yang mendolimi saya? Bagaimana sih kalau saya hidup bertetangga dengan orang non-muslim? Adabnya bagaimana? Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Tinggal kita mau jalankan atau tidak. Semakin kita berusaha mengenal sunnah-sunnah Nabi dan menjalankannya, semakin Allah mencintai kita. Dan semakin kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Islam sudah sempurna. Kita tidak butuh dengan ajaran-ajaran dari yang lain yang penuh dengan kekurangan dan tidak lengkap. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hanya sekedar memberikan gambaran yang global bahwasanya wajib bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal, karena semua sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu perkara pun yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kecuali ada sunnah, ya. Sunnah yang harus dikerjakan seperti apa, adabnya bagaimana, ya. Ajaran Islam bagaimana dalam hal ini, dan semua sudah dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih yang panjang-panjang, ya, secara detail oleh para ulama. Tinggal kita belajar. Kalau kita tidak tahu atau kita bertanya kepada para ulama yang mengetahui akan hal tersebut. Baik, demikian saja yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.